makin ke sini memang akhirnya banyak sekali live-live TikTok yang harus dimonitor langsung ya oleh Benar. pihak pemerintahan khususnya atau pihak yang berwajib ini Mhm. supaya tidak ada penyelewengan. Walaupun tadi Iya. sudah dikatakan sebenarnya diberikannya susu begitu ya, Mhm. tapi ini biarkan pihak berwajib yang menyelidiki lebih Yang lanjut. Iya, menelusuri dan jadi gitu pelajaran ya. juga untuk semuanya karena ini adalah Mhm. organisasi panti asuhan begitu ya Dan dia. lagi-lagi karena yang dibawa adalah anak, bayi gitu kan, Mm-mm. bisa dikatakan ini dalam tanda kutip lagi ya, adalah mengeksploitasi anak untuk mendapatkan Betul. tadi ya stiker-stiker kemudian bisa dituangkan Mm-mm. gitu ya pemirsa. Saya juga Nah, beberapa kali lihat live-nya itu loh di mhm, FYP ya namanya ya. lewat ya, Iya, jadi memang viral ya, tengah malam sering ngasih sekali. makan bayi yang masih 2 bulan Iya. ini. Dan ini memang itu miris banget pemirsa, tengah malam bayi usia 2 bulan disuapi Mhm. ya meskipun masih dalam penelusuran ya, namun Mhm. ini netizen bilang itu nasi. Lalu seperti apa, bagaimana sih kondisi bayi yang boleh ya makan Mhm. makanan tertentu di usia tertentu, range usia tertentu, dampak kesehatannya bagi bayi apa juga jika Betul. kemudian bayi diberikan makanan yang tidak sesuai dengan range Mhm. usianya. Kita langsung saja bahas ini dengan konselor laktasi RSKB Columbia Asia Pulau Mas. Ada Dr. Yudit Angelin yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Dr. Yudit. Halo, selamat pagi. Ya, salam sehat dok. Kalau misalnya dokter sempat lihat nggak sih live TikToknya? Ya, saya tadi lihat sekali Aha. lagi, sebelumnya sempat lihat juga satu kali ya. Aha. Kalau dokter melihat respon dari sang bayi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut, ini apakah ada tanda-tanda ya bahwa sang bayi itu ada rejection dari makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya? Eh, Kalau bayi memang kayak dimasukkan sesuatu, responnya kan inginnya menelan. Tapi memang posisi yang baik itu sebaiknya, kalau tadi kan tiduran banget, Iya. sebaiknya agak tegak, jadi 45 derajat, Mhm. jangan terlalu flat. Karena untuk mencegah resiko tersedak di usia berapapun pemberian makan, memang kita tidak sarankan untuk pemberian makanan dalam posisi berbaring. Gitu. Berarti dari tayangan live ini yang sudah Ibu dokter lihat, yang pasti salah adalah posisinya begitu ya? Apapun yang Ya, diberikan makanannya ini seharusnya 45 derajat. Nah ini dok mungkin juga bisa menjadi pelajaran untuk penonton di rumah. Seharusnya bayi itu bisa mencerna ataupun mengkonsumsi makanan yang ada seratnya atau yang mungkin bertekstur ini di usia berapa ini dok? WHO memang menyarankan Mhm. untuk pemberian makan di usia 6 bulan. Jadi Mhm. ASI eksklusif di 6 bulan pertama, full ASI aja tanpa pemberian lainnya. Mhm. Lalu dilanjutkan kan pemberian makan di umur 6 bulan. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu dapat diberikan makanan lebih cepat di usia paling cepat di 4 bulan. Tapi itu pun harus dengan penilaian dari dokter anak atau dari klinisi lah ya untuk melihat apakah betul bayi ini sudah siap untuk makan atau belum. Oke. Nah ini kan karena disiarkan secara live streaming, akhirnya netizen bisa memberikan judgement ya terhadap pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya ataupun orang dewasa yang ada di dalam video itu. Ini kalau kita bicara soal apa ya, eh, kesalahan dalam Mhm. pengasuhan bayi. Kalau dokter lihat cara memberi makan bayi menggunakan sendok, ini termasuk di usia 2 bulan ya, ini termasuk hal yang salah atau tidak? Apa saja yang harus diperhatikan ini dok? Sebetulnya pemberian makan, artinya jika itu benar diberikan ASI perah atau susu formula gitu ya, Mhm. kan masih belum jelas juga sebetulnya ya. Mhm. Tapi bila pemberian ASI perah atau susu formula dalam usia awal gitu, terutama kan di sini kondisinya di panti asuhan, pemberian dengan sendok itu baik saja gitu. Jadi kan memang pemberiannya bisa dengan media misalnya sendok, gelas loki, gelas cup Mmm. Asal gitu, dilakukan atau hati-hati ya. otak feeder ya, atau juga bisa juga dengan pemberian dengan dot gitu ya pada kondisi seperti ini. Tapi ya yang nggak ada masalah sebetulnya gitu. Mmm, Dan Bu memang dokter ya. posisinya ini yang perlu diperhatikan sih, posisi. Karena ya kita takutkan tersedak ya, bayi Mhm. tersedak masuk ke paru, aspirasi gitu Betul lebih banyak. sekali, apalagi bayi usia 2 bulan ini kan, organ pencernaannya masih dalam perkembangan begitu Mhm. ya, belum terlalu siap juga untuk makan makanan yang mungkin, bertekstur atau dengan posisi tiduran seperti itu. Nah Bu dokter, ini kan bayi diduga sedang menangis katanya, di sekitaran live-nya dia itu tengah malam Mhm. begitu Dok. Nah kalau kita melihat misalkan ada bayi-bayi mungkin juga yang dirawat oleh orang tuanya, lalu menangis tengah malam. Ini apakah benar jika langsung memberikan makan, walaupun itu bukan jam makan ya, Dok?
Ya, apa memang kalau bayi menangis pada saat Harus live langsung itu ini sudah dimakan. indikasi kalau bayi ini lapar? Ya. Atau mungkin dia Ah, nggak nyaman ya pada saat live itu ya? Ya, menangis itu memang kan bahasa bayi ya. Jadi kita memang mesti menerjemahkan ya, apakah itu lapar, apakah cuma pokoknya basah, tempatnya panas, bawahnya basah atau lain-lain gitu ya. Jadi itu yang perlu dievaluasi sih sebetulnya, dan biasanya eh, orang tua lama-lama mengerti nih, oh nih menangis yang begini ini lapar, menangis yang begini lapar biasa, tapi kalau tengah malam diberikannya ya menete, ASI atau memang susu ya diberikan dengan media apapun lah begitu. Tapi biasanya memang kita pemberian makan disarankan, kan makan ini tujuannya supaya dia seperti orang dewasa nih lama-lama. Jadi mengikuti jam makan kita ya, jam pagi sampai ya kira-kira malam hari ya. Di malam sampai subuh pemberiannya hanya susu saja. Baik, baik dok. Ini semoga kacamata medis ini bisa membuka mata para orang tua dan juga orang-orang yang dalam tanda kutip tadi diduga mengeksploitasi anak bayi yang masih berusia bahkan belum sampai 5 tahun gitu ya, baru 2 bulan. Dokter Yudit, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Ini informasi juga yang kami dapatkan dari redaksi setelah melakukan sambungan telepon dengan Kepala Dinsos Medan. Ternyata panti asuhan tersebut ini tidak memiliki izin dan rencananya juga siang ini pemilik panti akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Terima kasih Dokter Yudit sudah bergabung bersama kami. Salam sehat dok. Salam sehat dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, sampai ketemu. Nah itu ya baby, kalau kita melihat memang kita tidak mungkin juga salah satu hal yang ingin dilakukan panti asuhan tersebut adalah untuk mendapatkan dana bagi anak-anak yang ada di sana. Tapi mungkin caranya saja. Caranya ini yang perlu diperhatikan. Harus Apalagi kan ini panti diperhatikan. asuhan yang juga menerima penerimaan bayi yang dirawat di sana. Kan kalau bayi terutama di bawah 5 tahun ini perawatannya harus lebih berbeda diperhatikan ya. Karena beberapa Setuju. artikel mengatakan ada juga kasus-kasus yang anak bayi diberi makan nasi sebelum 6 bulan, lambungnya bisa pecah begitu Saya sampai sih mengakibatkan meninggal dunia, bahaya. hanya berharap masih banyak dermawan yang ingin ikhlas menyumbangkan yang mereka punya untuk panti asuhan tanpa kemudian mengeksploitasi anak-anak orang-orang di panti tersebut harus melakukan hal-hal di live streaming yang tidak wajar. Oke ya. Baik, pemirsa, usai jeda kami punya informasi siswa MTS di Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia usai dianiaya rekan sekolahnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Today.